Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizan, NIM 0566500849 dari Prodi Sistem Informasi UPI-PJJ Kota Surabaya. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas 3, itu praktikum untuk membuat program dengan bahasa pemrograman Java. Di sini saya disuruh untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS. Kemudian di nomor 2 saya dilakukan untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search, BFS dan DFS. Nah, untuk mempercepat durasi video, saya sudah membuat programnya. Di sini saya akan menjelaskan program tersebut. Sebelum itu saya akan melakukan running untuk melihat hasilnya. Nah, di sini untuk melakukan pencarian algoritma DFS atau Deep First Search, di sini saya membuat kelas DFS example. Kemudian di sini saya membuat objek node dengan konstruktor nama, nilai, kemudian tetangganya, dan kemudian di sini ada function DFS-nya sendiri, algoritma DFS-nya. Kemudian di sini kita membuat node A0, A1, A2, A3, kemudian berikut dengan tetangganya atau node-node-nya. Kemudian di sini nilainya yang akan kita cari adalah 90. Nah, di sini saya akan menampilkan, jadi di sini gambar atau graf. Jadi A10 bakal memiliki node A1 dan A2 atau tetangganya A1 dan A1, tetangganya A3 dan A4, A2, A5 dan seterusnya. Kemudian kita cari menggunakan metode DFS, Deep First Search, dimulai dari A0, node pertama, kemudian target yang kita cari adalah 90. Kemudian kita membuat variabel atau list kosong untuk nantinya digunakan untuk menyimpan data, berupa data yang sudah dilakukan pencarian. Kemudian isi dari algoritma DFS tersebut, di sini kita membuat 3 parameter, yaitu node yang dicari tersebut, kemudian targetnya atau nilainya, kemudian data visited, yaitu data yang sudah dikunjungi. Jadi untuk awal-awal data yang sudah dikunjungi sudah pasti 0. Kemudian kita mencari validasi di sini, apakah node-nya itu kosong. Jika tidak kosong maka lanjut, jika kosong maka akan mereturn false. Nah, karena node A0 itu tersebut tidak kosong atau tidak null, maka di sini mengunjungi, kita tampilkan teks mengunjungi A0 dengan nilai 10. Kemudian kita lakukan pencarian apakah nilai tersebut sama dengan targetnya 90 tadi. Jika tidak, maka kita tambahkan A0 ke data visited, ke array visited tersebut. Kemudian dilakukan perulangan node tetangga dari A1 tersebut. Kemudian di sini fungsinya rekursif, kemudian dipanggil lagi DFS hingga ketemu. Jadi analoginya seperti ini. Jadi untuk DFS pencarian dilakukan ke cabang pertama terdahulu hingga sampai terdalam. Jadi A0 kita cari apakah nilainya 90, jika tidak lanjut ke cabang berikutnya atau node yang di dalamnya. Nah, kemudian jika A1, jadi pencarian ada di A1, apakah A1 nilainya 90? Jika tidak, maka lanjut ke node yang terdalam lagi, ke node A3. A3 tidak sesuai, lanjut ke A7. Nah, A7 tidak sesuai juga, node berikutnya kan kosong, otomatis kembali lagi ke posisi di sini, kemudian
kita lanjut ke A4. Nah, di A4 apakah sesuai nilainya? Nah, jika tidak sesuai, maka lanjut ke yang terdalam, yaitu A8. A8 nilainya 90. Nah, otomatis karena sudah sesuai, maka return true, dan kemudian karena di sini targetnya sesuai, target ditemukan. Kita tampilkan target ditemukan. Kemudian untuk BFS, di sini BFS ini logikanya itu bird first search. Nah, untuk BFS atau bird first search, pencarian dilakukan pada level-level tertentu. Jadi nanti di sini kita cari, kemudian di sini tidak sesuai, maka kita cari ke level yang kedua, di sini dan di sini. Apabila masih belum ketemu, kan kita cari yang level ketiga. Jadi seperti ini untuk codingannya. Jadi di sini saya membuat kelas BFS example, kemudian objek, node, kemudian ini functionnya, kemudian di sini saya membuat node-nya, node A1 sampai A0 sampai A9 dengan nilai 10 sampai 100. Kemudian kita tentukan lagi relasi-relasi antar node tersebut sesuai dengan gambar ini. Kemudian untuk targetnya 90, kemudian kita cari. Nah, keterangan dari kode ini, jadi karena ini BFS, maka kita mencari memanfaatkan array dan menggunakan metode QUIWI. Jadi di sini saya membuat QUIWI kosong karena di start dari A0. Sebelumnya saya jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini A0 terlebih dahulu. Kemudian kita tampil. Nah, dari A0 tersebut data masih kosong. QUIWI kita buat. Kemudian QUIWI add start A0. Jadi kita masukkan A0 ke dalam antrian. Kemudian kita masukkan juga A0 tersebut ke dalam data yang sudah kita kunjungi. Kemudian kita lakukan while perputaran. Perputaran tersebut akan berhenti apabila antrian sudah kosong. Jika belum kosong, maka kita akan lakukan pull. Pull yaitu adalah mengambil dari antrian tersebut dan sehingga antrian tersebut kosong. Jadi karena QUIWI saat ini masih ada A0, cuma ada A0, di sini A0, kemudian kita tampilkan mengunjungi A0 dengan nilai 10. Nah, apabila A0 tersebut sama dengan target, maka muncul target ditemukan. Karena tidak sesuai, kita lanjut ke node yang berikutnya. Nah, jadi lanjut ke level yang kedua. A0 itu tetangganya adalah A1 dan A2. Di sini kita lakukan perulangan dari A1 terlebih dahulu. Ketika A1 ini masih belum juga, maka kita memulai lagi. Kita ambil dari QUIWI. Jadi karena tadi QUIWI-nya sudah diambil A1, A2 masih belum. Jadi setelah A1 A2. Jadi di sini A2 karena A2 belum ditemukan juga, A5 dan A6 dimasukkan ke QUIWI. Cuma A3 nanti bakal dilakukan pencarian terlebih dahulu. Sehingga hasilnya seperti ini. Jadi kita analoginya itu seperti ini. Jadi dari sini, jika tidak ada maka pencarian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, A5, A6, A7, kemudian A8. Jadi seperti itu. Untuk A9 tidak sampai ke A9 karena data sudah ditemukan di A8. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.